Oke, pada kali ini kita akan membahas mengenai struktur atau struct. Struktur atau struct merupakan tipe data yang dapat mengumpulkan beberapa tipe data yang berbeda dalam satu tempat yang sama. Misal, di sini kita lihat ada struct dengan nama users yang berisi beberapa variabel dengan tipe data yang berbeda. Kita bisa lihat di sini ada nama dengan tipe data char pointer atau string, nomor ID dengan tipe data integer ya, dan email dengan tipe data char pointer atau string. Oke, dari sini kita bisa mengetahui bahwa struct mempunyai beberapa komponen. Yang pertama adalah nama struct-nya, lalu variabel-variabel yang berada di dalam struct tersebut. Kita masukkan di antara kurung kurawal dan diakhiri dengan titik koma. Oke, sekarang kita akan menggunakan struct ini ya di dalam fungsi main. Oke, kita buat nama variabelnya yaitu user_1. Oke, ini cara membuat variabelnya, yaitu kita mulai dengan struct dan nama struct-nya, lalu kita masukkan nama variabelnya. Oke, sekarang kita isi variabel-variabel yang di dalam variabel user_1. Oke, di sini kita sudah memasukkan beberapa isian variabelnya untuk variabel struct user_1. Cara memanggil variabel-variabel di dalam struct, kita hanya perlu memisahkannya dengan tanda titik saja. Misal user_1 titik nama ya, lalu kita isikan ya namanya. Oke, agar lebih mudah kita menampilkan ke dalam terminal, kita perlu membuat fungsi print khusus untuk user tersebut. Oke, di sini kita bisa lihat ya, kita sudah membuat sebuah fungsi print user ya dengan parameter struct users. Di sini kita bisa lihat setiap variabel ya yang di dalam struct tersebut kita tampilkan ke dalam terminal. Oke, karena kita membuat fungsinya berada di bawah main, kita perlu deklarasi fungsinya terlebih dahulu ya di atas main agar bisa digunakan. Oke, sudah. Lalu kita gunakan fungsi tersebut di dalam fungsi main. Oke, sudah selesai. Kita coba compile ya dan jalankan. Oke, di sini kita lihat ini ada GCC main.c ya dengan outputnya adalah main.out. Oke, kita jalankan. Oke, selain kita bisa membuat variabelnya di sini ya di dalam fungsi main, kita bisa deklarasikan ya nama variabel struct-nya di dalam struct-nya. Oke, contoh ya. Kita buat komentar terlebih dahulu di sini, lalu kita lihat ya user1 belum terdeklarasikan. Nah, kita bisa masukkan sebelum titik koma ya, kita bisa deklarasikan di sini. Nah, oke, dan untuk tesnya kita bisa jalankan ya, kita compile dan kita jalankan. Oke ya, berjalan ya. Jadi kita membuat sebuah variabel global ya user_1 di dalam struct tersebut. Oke, biasanya kita butuh ya menggunakan pointer struct ya untuk memodifikasi isiannya di dalam fungsi ya. Cara menggunakannya gampang sekali ya. Kita bisa ubah ya di fungsi print usernya ya. Ini sebagai contoh saja. Untuk menggunakan pointer struct, kita buat
struct user pointer user ya, sehingga kita bisa mengubah isiannya di dalam fungsi ya, mengubah isian struct di dalam fungsi. Oke, karena menggunakan pointer maka variabel yang dipanggil di dalam variabel struct ya tidak bisa menggunakan titik ya, melainkan menggunakan tanda panah seperti ini. Oke. Nah, jadi ini perbedaan antara menggunakan pointer dan tidak menggunakan pointer pada struct ya. Jika tidak menggunakan pointer, pemanggilan variabel di dalamnya menggunakan titik, sedangkan apabila kita menggunakan pointer, pemanggilan variabelnya menggunakan tanda panah. Oke, maka dari itu kita ubah ya. Di sini di deklarasinya kita menggunakan pointer. Oke. Dan di sini ya, karena ini bukan strict user ya, melainkan strict user pointer, maka kita perlu mengirimkan alamatnya ya dengan cara menggunakan ampersand atau simbol dan. Nah, sudah selesai. Coba kita jalankan. Ya, berhasil ya. Kita bisa lihat di sini cara menggunakan pointer pada struct. Nah, karena kita sudah bisa memanfaatkan ya pointer di dalam sebuah fungsi, kita bisa membuat fungsi baru untuk mengubah isiannya. Ya, contoh kita akan mengubah namanya. Di sini kita buat ya fungsi ubah nama. Oke. Dengan parameternya berupa struct user ya. Oke. Lalu di sini kita panggil variabel namanya, ya. Kita panggil variabel namanya. Oke, di sini kita kurang satu ya, yaitu isian namanya. Char underscore nama baru, ya. Oke. Nah, berarti di sini kita masukkan nama baru, ya. Ya sudah. Maka dari itu kita buat fungsi deklarasinya di atas. Oke, sudah. Lalu kita bisa gunakan fungsinya. Nah, misal kita sudah membuat sebuah variabel ya, variabel user underscore 1, dan sudah kita isikan ya variabel-variabelnya di dalamnya. Kita gunakan fungsinya. Ubah nama, nama struct-nya ya, dan nama barunya, yaitu adalah ternyata bukan Rendra Al-Hakim tapi Rendra Andika misalkan ya. Oke, kalau sudah kita coba jalankan. Ya, kita bisa lihat di sini nama Rendra Al-Hakim berubah menjadi Rendra Andika. Oke, sekarang kita akan menggunakan type def ya untuk menyederhanakan pemanggilan dari struct users ya. Karena type def ini digunakan untuk membuat nama alias untuk sebuah tipe data ya. Ini umumnya dipakai oleh struct untuk menyederhanakan sintaks dalam mendeklarasikan variabel struct. Oke, sehingga cara penggunaan type def-nya kita bisa gunakan sebelum struct ya. Kita masukkan ya type def-nya. Oke, lalu kita buat aliasnya, alias untuk struct users. Contoh aliasnya adalah s underscore users ya, seperti itu. Nah, di sini saya sudah membuat nama variabelnya di sini ya. Jadi nama variabelnya bukan di dalam struct usersnya. Kalau kita menggunakan type def, maka setelah tanda kurung bukan merupakan variabel, tetapi nama alias dari struct usersnya. Sehingga kita bisa ganti ya struct user ini dengan s users.
Nah, kita sudah menyederhanakan ya nama struct-nya sehingga bisa lebih sederhana ya. Oke, kita coba jalankan. Yap, kita bisa lihat dengan menggunakan typedef ya, kita bisa menyederhanakan nama struct-nya untuk pemanggilan. Oke, selanjutnya kita akan mencoba struct bersarang ya. Jadi struct juga bisa digunakan di dalam struct yang lain. Contoh, kita akan membuat struct baru yaitu struct info. Ya, isinya berupa struct users ya dan hobinya. Lalu kita akan membuat variabel ya untuk struct info di dalam fungsi main. Nah, di sini ya karena kita menggunakan pointer ya pada struct users di dalam struct info ya, kita bisa melekatkan ya struct user yang sudah kita buat di dalam struct info. Oke, info underscore 1 user ya. Oke, kita masukkan alamatnya saja. Nah, lalu kita masukkan hobinya ya. Hobinya membaca. Lalu kita tampilkan ya. Sebelumnya kita sudah membuat fungsi print user. Selanjutnya kita akan membuat fungsi print info. Oke, sudah kita buat deklarasi fungsinya sebelum main. Oke, dan ini kita komentarkan terlebih dahulu. Ya, kita panggil print info. Oke, jangan lupa karena kita menggunakan pointer ya, kita tambahkan ampersand. Oke, kita clear, kita compile dan kita jalankan. Ya, kita bisa lihat, kita bisa ya memasukkan struct user di dalam struct info dan menampilkannya di dalam terminal. Ya, keunggulan dari menggunakan pointer ya di sini apabila kita mengedit ya user yang sudah ada sebelumnya, info user yang di dalam info juga akan berubah ya. Contoh, di sini user 1 nama ya, kita ganti tadi ya Rendra Andika gitu ya. Nah, karena user 1 bukan info ya yang diubah, maka info juga akan berubah ya. Informasi info juga akan berubah. Oke, kita compile dan kita jalankan. Ya, di sini kita bisa lihat nama berubah ya di dalam infonya, walaupun usernya yang kita ubah. Oke, itu saja pembahasan kali ini. Terima kasih.